Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Oke. Alih-alih jadi setelah video pertama aku about my daily makeup, so aku mau beralih ke tema selanjutnya, tema yang memang ada di konten aku about motivations. Dan hari ini aku mau bahas tentang how to be a worthy and attractive woman in the Zara. So, kita mulai sama storytelling aku in the past. Jadi, dulu aku itu mungkin bisa dibilang ya not really perfect appearance like now. Untuk sekarang mungkin ya udah bisa dibilang aku udah bisa merawat diri aku, penampilan aku sangat-sangat jauh lebih baik daripada dulu gitu. Honestly, penampilan aku like this dulu really bener-bener kayak sebuluk itu. Paham gak sih? Tahu gak sih kalian waktu zaman sekolah yang kalian tuh panas-panasan kena matahari dan akhirnya penampilan kan kayak gini. Dan aku bukan tipe yang tahu untuk merawat diri pada saat waktu itu, dan aku juga bukan orang yang really a perfect grade A appearance sejak lahir gitu. No, aku benar-benar yang biasa aja, wanita biasa aja gitu. Wanita biasa aja tuh maksudnya apa ya? Oke, kayak gitu deh dari segi penampilan mungkin ya. But ketika aku berpenampilan seperti itu, ada satu hal yang membuat diri aku bangga, yaitu adalah prestasi. Dari dulu prestasiku itu selalu peringkat dan aku itu selalu ambisius anaknya. Pulang sekolah aku selalu bikin resume gitulah pokoknya dari buku pelajaran atau LKS dulu namanya, lembar kerja siswa. Aku selalu kerjain semua soalnya, aku selalu bikin resume setiap pulang sekolah dari zaman SD. Itu benar-benar yang membuat aku memiliki prestasi yang baik pada saat waktu itu. Dan pada saat waktu itu Devi itu dikenal sebagai orang yang pintar, yang prestasinya banyak, yang akademisnya bagus, yang sering ikutan olimpiade kayak gitu-gitu. Itu sangat buat diri aku bangga gitu ya. Cuman ketika puber mungkin ada hal yang beda gitu ya. Jadi aku ngerasanya kok ini tuh gak cukup ya. Dan aku melihat teman-teman aku yang memang bukan mungkin sih, emang udah cantik dari sananya, udah cantik dari lahir gitu. Mereka tuh udah kayak really perfect appearance since they're born gitu. Dan aku amati kok mereka tuh kayaknya orang-orang tuh condongnya tuh ke mereka ya. Kayak mereka misalnya salah nih dalam suatu kelompok misalnya, mereka salah, mereka tuh gak dihakimi gitu, mereka tuh dibela, dirangkul gitu kan. Dan aku tertarik banget pada saat waktu itu dengan hal itu. Aku pengen banget dan seobsesi itu untuk menjadi secantik itu, like a Barbie, like have a grade A appearance at that time. Dan aku melakukan segala banyak cara. Perawatannya tuh mulai dari skincare wajah aku, dari badan aku, rambut aku, semuanya aku rawat. Bener-bener yang aku obsesi banget untuk menjadi secantik itu kan pada saat waktu itu. Jadi semua aku lakuin gitu. Sampai mamaku juga heran sebenarnya, kamu ngelakuinnya ngapain gitu, kamu sekolah, harusnya kamu fokus belajar gitu, ngapain kamu terlalu obsesi sama penampilan yang seharusnya kamu bisa dapatkan nanti setelah kamu bekerja atau mungkin kuliah gitu, kata mamaku kan. Cuman waktu itu ngebet ya, aku anaknya emang terlahirnya sebagai orang yang ambisius, jadi ketika aku ingin sesuatu aku harus dapatkan itu. Nah, 1 tahun 2 tahun kemudian penampilanku berubah. Aku mulai bisa merawat diri aku, udah mulai bisa ngerti gitu ya skincare itu seperti apa sih, perawatan diri itu seperti apa. Aku taruh fotonya di sini. Ini foto pertama ketika aku sangat-sangat pede ketika aku sangat-sangat pede untuk keluar, untuk sekolah, bener-bener yang kayak I'm star gitu in the school. Dan semua orang juga jadinya condongnya ke aku. Semua orang pujian-pujian yang aku pengen dari dulu itu condongnya ke aku sekarang. Tapi
ini ada bad side-nya. Dan ini yang bakal menjadi topik utama aku pada hari ini. Oke, apa bad habit-nya? Prestasiku menurun. Aku terlalu fokus sama yang kecantikan. Cantik, pretty like a Barbie, have a perfect appearance, clothes and accessory. Membuat aku sangat malas untuk belajar. Aku jadi lebih suka make up, aku jadi lebih suka skincare, aku lebih suka main rambut aku lebih suka foto-foto, posting foto, dapat pujian. Dan itu membuat aku puas dan aku lupa untuk belajar. Alhasil, ketika aku masuk SMA, prestasiku sangat menurun sekali. Aku masuk SMA hanya 1 kali masuk 3 besar peringkat kelas, dan yang lainnya jong semua. Karena apa? Karena aku terlalu obsesi sama yang namanya cantik pada saat waktu itu. Aku udah gak mikirin prestasiku, aku udah mikirinnya kalau aku tuh cakep gitu, semua orang pasti berpihak ke aku kok gitu. Aku mikirnya kayak gitu kan. Cuman ternyata itu salah juga gitu. Dan pada saat waktu itu aku gak sadar kalau itu tuh emang salah, dan aku menikmatinya aja justru. Dan mostly kebanyakan teman-temanku yang cantik juga ternyata kayak gitu ya. Jadi aku nggak bilang kalau mereka have a low knowledge, but teman sekitaranku tuh waktu saat itu kenapa aku jadi kayak gitu, karena mereka juga terobsesinya sama penampilan. Karena aku juga udah ada di titik itu, jadi mungkin aku bergaul sama orang-orang yang seperti itu. Nah, singkatnya, aku nggak bisa untuk meneruskan hal yang negatif dalam diri aku. Itu salah satu kelebihanku. Kalau kekuranganku tadi kan kayak apapun yang aku mau, aku harus dapetin. Itu tuh bisa jadi negatif sama positif sebenarnya. Cuman kadang in the same time or in the same way, itu bisa jadi senjata, bisa buat bikin aku itu semangat gitu untuk ngeraih mimpi aku. Cuman terkadang at the same time itu bisa jadi ancaman juga untuk aku, bisa jadi senjata makan Tuhan justru sebenarnya kalau itu. Karena aku orangnya kayak gitu sih, terlalu ambisius mungkin ya untuk hal yang aku mau pada saat waktu itu. Nah, beralih lagi ke bad things itu. Semakin aku dewasa, semakin aku berpikir sebenarnya tuh kayaknya nggak benar deh gitu. Kayaknya ada yang nggak benar deh di diri aku gitu kan. And I think I find a way. Ternyata selama ini kayaknya aku salah deh gitu, terobsesi untuk jadi seorang wanita yang secantik itu. But this is zero gitu. Mungkin gak zero ya, mungkin, tapi gak mementingkan aja pada saat waktu itu. Aku kangen ya jadi Devi yang dikenal banyak orangnya itu ya ambitious, terus pintar, banyak prestasinya. Kok semenjak aku fokusnya ke cantik, fokusnya ke penampilan, aku nggak pernah ya dapat pujian Devi pintar lagi gitu. I really miss that moment at the time. Aku sampai nangis dan aku sampai benar-benar yang kayak stress out. Ini masih kerasa ya feel kecewanya sampai sekarang itu. Aku sampai benar-benar pengen nangis juga sekarang karena sekangen itu dulu sama Devi yang apa adanya, yang benar-benar dikenalnya sebagai Devi yang ya udah gitu, have a good prestations gitu. Dan aku mulai untuk memulainya kembali, tapi waktunya itu salah gitu ya. Jadi kayak terlambat lah waktunya ketika aku udah mau lulus. Jadi prestasiku nggak banyak di SMA karena kebanyakan waktunya dipakai untuk itu sebenarnya gitu guys. Tapi keterlambatan itu tuh di sisi lainnya membuat aku meraih sesuatu yang gak akan pernah aku lupakan selamanya. Seumur hidup aku itu akan menjadi momen yang paling berharga ketika aku mengikuti sebuah pageant daerah namanya Mojang Jayaka Kabupaten Ciamis. Aku bener-bener gak expect banget aku bisa masuk situ dulu, karena mungkin kayak tinggiku kan pas-pasan banget ya, 160. Dan di sana juga minimalnya tuh 160. Cuman aku masih inget kalau Devi itu masih punya skill di knowledge, di
skill public speaking. Jadi aku rasa aku bisa compete di situ deh gitu, walaupun misalnya tinggi aku tuh sangat pas-pasan banget pada saat waktu itu. Jadi aku berpikirnya tuh kayak oke, gitu, lo bisa deh, lo bisa compete di sebelah situ. Oke, aku ikutan pada saat waktu itu. Audisi lah aku gak berharap banyak sebenarnya karena sainganku juga pada tinggi-tinggi semua ya. You know, pageant gitu lah, basicnya juga model mungkin. Jadi ya itu pengalaman yang gak pernah aku lupain. Dan aku bisa menjadi seorang mojang untuk saat itu selamanya. Dan sampai kapanpun aku adalah seorang mojang dari sebuah kota kecil yang damai, yang dipenuhi dengan orang-orang yang sangat tulus, Ciamis. I really love that city. Kota yang membuat aku berpikir, yang membuat aku banyak berkembang, itu adalah kota Ciamis gitu. Jadi gitu, seorang mojang di sana pada saat waktu itu. Dan disitulah perjalanan karir dan perjalanan mindset seorang Devi Putri ini dimulai. Since I be a mojang, banyak sekali hal yang mungkin aku harus remove, aku harus reduce, aku harus improve, aku harus kayak defend gitu. Banyak sekali hal yang kayak gitu. Dan itu sangat berguna untuk aku sampai sekarang gitu. Ilmu-ilmu dari mojang itu sangat-sangat berguna untuk aku di dunia pekerjaan ataupun make some relations with others gitu. Pada saat waktu itu aku berpikir dan aku sudah mulai memantapkan hati aku, ternyata jadi cewek yang berharga, have a value, yang kayak punya nilai gitu di mata orang, itu bukan hanya sekedar cantik. It's not really about have a beautiful face. It's really my fault at that time. Aku berpikir kan pada saat itu yang udah aku bilang tadi, kalau semua orang akan berpihak pada aku ketika aku menjadi seorang yang sangat cantik. Tapi kenyataannya ketika semakin dewasa, ketika kita semakin banyak ketemu orang yang justru have a value, have a good value in their life, I think mereka gak terlalu mementingkan penampilan. Justru penampilan, mungkin salah ngomong ya, gak terlalu mementingkan apa itu yang disebut cantik sama ganteng. Kalau penampilan kan kita harus rapi, kita harus wangi gitu tuh, itu basic ya, maksudnya semua orang harus gitu. Tapi ketika semakin aku dewasa, kayaknya orang-orang menempatkan itu sebagai bonus deh gitu. Dan orang-orang akan jauh lebih respect sama kita ketika kita attractive gitu, ketika kita punya apa ya yang disebut value gitu. Apa sih value tuh? Kalau menurutku value itu ketika kita tahu seperti apa kita harus berlaku di depan banyak orang, berperilaku, mohon maaf, gimana kita harus bicara di depan banyak orang, berpikir, bertindak, dan cara kita untuk menanggapi semua percakapan dan situasi yang terjadi di depan mata kita. Itu value menurut aku. Bukan value yang mungkin kelihatannya banyak pencapaian dan kita showing that to the others and showing in the social media. No, itu menurut aku bukan value sih. Kalau itu adalah sebuah apa ya, bentuk motivasinya untuk orang lain dari sebuah value yang dia miliki. Kalau value yang aku maksud yang tadi aku sebutin, itu sih. Dan aku sedang mengusahakan itu sampai detik ini, dan I really love it. Aku sangat suka ketika aku ada dalam proses yang aku suka gitu. Maksudnya ya enjoy the time, I think. Dan setelah itu banyak hal-hal baik yang datang ke aku. Setelah aku tahu gitu, gimana sih caranya aku ngebawa diri supaya gak jadi wanita yang cukup dengan cantik gitu, tapi have a good behavior, have a good skill, have a good communication, and have a good mindset. Dan itu semua aku belajar setelah aku menjadi mojang sebenarnya. Mojang, hal yang gak pernah akan aku lupakan karena itu hal yang benar-benar berkesan di hidup aku. Sampai kapanpun itu akan aku bawa gitu. Dan sebuah kota kecil yang namanya Ciamis itu akan selalu ada di dalam setiap percakapan, di setiap motivasi yang akan aku kasih ke kalian semuanya. Oke, setelah itu
setelah aku ikut Mojang dan aku mulai menyadari hal-hal itu, aku jadi lebih mencari tahu apa sebenarnya yang aku mau dan apa minatku. Pada saat itu emang aku minatnya di entertainment gitu. Aku sangat minat di dunia seni, tarik suara, acting. Aku tuh suka banget, painting bahkan aku juga suka. Dan aku mulai memperdalam itu. Waktu itu saat itu juga aku ikut les vokal, terus juga didukung sama keluargaku lah. Kayak aku suka lukis kan, mereka kasih. Terus juga ya sejauh itu minatku itu terinterpretasikan dengan baik ya, dengan niat yang baik juga dari akunya, kayak gitu. Cuman waktu saat itu aku kok makin ngerasa nggak cukup ya gitu. Namanya juga manusia mungkin ya, ketika kita mencapai sesuatu yang udah kita wishlist kan istilahnya ya, dan kita sudah berhasil mencapainya, ya kita nggak akan puas lagi. Maksudnya tuh kayak nggak mungkin ya, at the same way, nggak puas yang aku maksudnya tuh bisa jadi negatif dan positif. Nggak puas maksud aku tuh bukan berarti aku nggak bersyukur gitu. I didn't grateful for God, no, itu salah. Bukan nggak bersyukurnya, cuman aku pengen terus improve, pengen terus berkembang. Itu yang buat aku ngerasa aku nggak cukup. Kalau bersyukur setiap hari juga bersyukur ya, maksudnya kayak kita bangun pagi juga dikasih kesehatan, kita masih bisa bangun pagi hari setelah tidur juga, itu sebuah nikmat yang luar biasa gitu. Kita bisa selalu bersyukur setiap hari sama Tuhan karena hal itu. Yang justru membuat aku ngerasa gak cukup karena pencapaian sih. Aku ingin jadi seseorang yang mempunyai banyak sekali pencapaian di dalam hidup. Sia-sia banget kita hidup kalau kita cuma untuk diem, kerja, tidur, makan, habis itu repeat. Sia-sia banget kalau hidup kita akan dihabiskan dengan hal seperti itu aja gitu. Akhirnya setelah itu banyak sekali kesempatan. Aku udah bisa menjadi seorang model pada saat waktu itu. Aku juga udah sering banget ikutan lomba nyanyi dan berakhir menjadi seorang pemenang pada saat waktu itu. Aku juga sering mencoba hal baru, jadi model iklan, kayak ikut casting sana sini. Itu hal-hal yang aku coba untuk mewujudkan mimpiku gitu pada saat waktu itu. Dan aku berani untuk merantau gitu pada saat waktu itu. Karena setelah lulus SMA, aku memang memutuskan untuk tidak kuliah. Jadi sebenarnya aku masuk ya, maksudnya pengen pada saat waktu itu kuliah, dan aku tuh masuk salah satu universitas, daftar maksudnya di Yogyakarta kan nggak lolos gitu. Dan emang niatnya dari awal juga kayaknya belum ke kuliah deh. Aku tuh emang pengen di entertainment. I wanna be an actress pada saat waktu itu. Aku tuh pengen banget jadi seorang aktris. Dan idolaku pada saat waktu itu adalah Kashifa Haju. Like, dia nggak sih secantik apa dia? Like this, kayak semua orang pasti kagum gitu ya sama dia. Dan nggak secantik itu juga. Nggak secantik, maksudnya nggak bukan gitu ya. Nggak hanya cantik aja, bahasanya salah ngomong jadinya. Tapi dia punya skill dan dia punya kind hearted to everyone. Jadi di mata aku dia sempurna gitu, walaupun nggak ada yang sempurna, cuman semua orang mungkin punya kesempurnaan yang mereka buat sendiri ya, punya sempurna, definisi sempurna menurut mereka masing-masing. Jadi menurut aku dia sosok yang sempurna gitu menurut aku. Aku ngebet banget dari dulu emang pengen jadi aktris karena aku suka acting dan aku suka berekspresi anaknya. Jadi aku berani untuk ngerantau. Aku tinggal di Jakarta selama 1 tahun pada saat itu, tapi sama kakakku. Karena kakakku ada yang tinggal di Jakarta kan, jadi aku gak sendiri-sendiri amat gitu. Jadi nggak sendirian banget sih. Cuman berani di dirinya untuk pergi dari orang tua dan tinggal di sana dan menjalani kehidupan yang sebenarnya itu perlu keberanian yang sangat besar. Maka dari itu, ketika orang banyak bilang, apa sih yang utama dari 4B gitu? 4B, like big brain, beauty, behavior, and brave. Apa sih yang utama gitu? Kalau menurut aku, brave. Yang pertama itu brave. Dan 2, 3, 4-nya terserah. Mau beauty, brain, mau behavior. Tapi yang pertama itu sebagai wanita yang have worthy, yang have a good value, itu brave.
ketika kamu berani untuk mencapai sesuatu, ketika kamu berani untuk mengambil keputusan di dalam diri kamu sudah bisa memutuskan gitu. Yang ketiganya, kamu mau ngapain, mau brain, mau behave, mau beauty, you can choose free gitu. Tapi the first is brave. Itu sih, dan itu yang aku terapkan sampai sekarang. Aku tinggal di Jakarta selama 1 tahun pada saat waktu itu, dan banyak sekali kisah pilu di sana. Aku dimulai dari benar-benar di bawah banget pada saat waktu itu. Dari awal aku mulai jadi seorang ekstras namanya. Jadi ekstras tuh kayak pemeran tambahan dan gak ada di layar yang jelas gitu, cuman blur dan ya udah kayak gitu. Dan gila sih, maksudnya perjalanan karir itu sangat-sangat berkesan di aku, karena pada saat itu aku sampai yang dibayar per harinya itu cuma 70.000, like oh my god, only 70,000 every day gitu kayak. Dan setiap hari juga nggak ada gitu, nggak ada jobnya juga, maksudnya sesuai dipanggilnya aja. Dan pada saat waktu itu yang menjadi tumpuan aku. Karena apa? Karena aku mikirnya kalau itu bakal bakal meningkatkan impian aku menjadi seorang aktris pada saat waktu itu. Dan memang benar, itu benar adanya. Aku setelah menjadi aktris itu naik lah gitu, kayak jadi talent dan mulai ada dialognya dan mulai kesorot, gak blur lagi di kameranya. Bener-bener yang kayak kita interaksi sama seorang aktris pada saat waktu itu. Dan itu duniaku pada saat waktu itu, setiap hari syuting, dan sangat seru banget. Untuk sekedar menjadi seorang talent aja menurut aku itu sangat susah ya pencapaiannya bagi aku, karena aku bukan talent yang langsung jadi talent gitu. Cuman aku ngerasain banget dari bawahnya tuh kayak gimana. Jadi aku sangat menghargai pencapaian aku yang itu. Cuman aku tidak bisa ngelanjutin untuk menjadi seorang aktris, padahal waktu itu aku udah ada di tahap casting. Jadi aku udah tinggal casting lah, iklan juga udah casting, karena orang tuaku memang tidak mengizinkan gitu. Jadi aku rasa izin orang tua itu nomor 1. Dan mamaku prefer kalau aku tuh bisa kerja di office. Jadi mamaku emang inginnya semua anaknya tuh berpakaian rapi gitu, like kerja di kantoran like that. Tapi aku punya minat sendiri pada saat itu. Aku bilang aku pengennya jadi orang yang bebas, bukan bebas yang dalam artian negatif ya, maksudnya ketika aku bisa bebas jadi diri aku sendiri gitu. Dan di dunia acting itu aku bebas jadi diri aku sendiri. Pada saat waktu itu aku bisa pakai baju apa yang aku mau, dan aku bisa jadi apa yang aku mau gitu kan. Tapi aku berpikir ternyata kok walaupun misalnya aku berhasil udah mencapai mimpi ini, ketika izin orang tua tuh nggak menyertai aku, ternyata sama aja ya. Jadi kayak nggak nikmat gitu di hidup akunya, kayak gelisah juga sama. Jadi aku memutuskan untuk berhenti. Aku nggak pernah syuting lagi sampai detik ini. Cuman kalau untuk job model, foto yang kayak gitu-gitu tuh aku emang masih sampai sekarang. Jadi nggak selamanya, nggak 100% berhenti ya di dunia entertainment, tapi cuman aku jadi lebih fokus sekarang kerja gitu. Dan apa sih kerjaan aku sekarang gitu. Dan mamaku emang menginginkan aku kan berpakaian rapi, dan aku sekarang seorang pramugari kereta api. Emang kakakku juga dulu seorang pramugari kereta api, dan mamaku setuju ketika aku ingin menjadi seorang pramugari. Pada dulu aku emang pengennya jadi pramugari airlines ya, jadi pesawat. Cuman mamaku gak ngizinin lagi-lagi, dan aku rasa itu penting sih. Aku bisa lolos menjadi seorang pramugari kereta api juga karena berkat mamaku, karena doa mama aku. Aku sangat percaya banget restu dari orang tua. Jadi itu yang membuat aku sampai detik ini selalu berdoa, meminta doa sama mereka, dan selalu percayalah sama apa yang mereka larang, sama yang mereka bolehkan. Cuman itu bukan menjadi kayak aku harus jadi gimana ya, berpatokan sama itu. Mungkin iya berpatokan, cuman gak harus kayak setiap mimpi aku tuh gak aku coba karena
mungkin tidak diizinkan. Aku anaknya agak-agak nakal sebenarnya kalau di dunia melanggar ya, maksudnya kayak misalnya mamaku tuh melanggar aku ikutan ini misalnya, tapi aku tuh mau gitu, aku bisa ngelakuin itu, dan misalnya mereka ragu lah, keluarga aku ragu, tapi aku yakin, nah aku bakal ngelakuin itu kayak gitu. Oke. Setelah itu ya aku mulai menjalani kehidupan yang sebenarnya gitu, bekerja, berbaur dengan banyak orang yang umurnya jauh di atas aku, banyak juga yang seumuran, tapi kebanyakan yang emang di atas aku sih sebenarnya. Jadi pola pikir, perilaku, mindset, terus juga behaviornya juga semakin berkembang gitu, semakin improve. Dan aku sangat bersyukur sekali aku bisa ada di titik ini, dimana itu adalah berkat dari orang tua aku, doa, keluarga, semuanya. Dan gak hanya itu, tapi usaha dari diri aku sendiri yang benar-benar ketika aku menginginkan sesuatu, aku sangat ambisi dan aku sangat percaya diri. Dan aku percaya kalau setiap mimpi yang kita punya itu diwujudkannya sama diri kita sendiri dengan penuh keyakinan, percaya diri, dan usaha yang keras. Aku sangat memegang prinsip itu sampai sekarang. Setiap mimpi yang ada, itu tuh kan rencana ya. Mimpi itu awalnya rencana. Ketika kita berpikir, mimpi itu akan terinterpretasikan dengan usaha gitu. Ketika sudah jadi usaha, mimpi itu akan mulai terbentuk mimpi itu. Ketika sudah mulai terbentuk, apa yang terjadi? Keberhasilan gitu. Jadi semua mimpi itu akan jadi nyata kalau kita tahu gimana caranya untuk mewujudkannya. Dan karena yang pertama, yang paling penting ketika punya mimpi menurut aku adalah bagaimana kita untuk berpikir usahanya apa yang bakal kita lakukan gitu. How? Kayak effort apa yang bakal kita lakukan demi mimpi itu pada saat itu. Like aku dulu ketika aku pengen jadi aktris kan, usahaku ya aku rela ngerantau dan aku rela untuk berjuang dari bawah banget, yang dibayar hanya 70.000 doang per harinya. Kayak oke. Dan aku sekarang really grateful to God. Aku benar-benar ngerasain kayak aku ada di titik yang menurut aku better. Jadi kayak jiwa aku tuh mungkin gak disebut terlalu lelah juga ya karena kehidupan itu, cuman aku bangga justru sama diri aku sendiri karena aku telah melewati sebanyak itu cobaan, rintangan, sebanyak itu keyakinan yang aku bilang keyakinan yang aku lewati gitu, tentang restu dan doa, tentang gimana ya hubungan dengan orang lain. Itu semuanya aku belajar gitu. Setelah umur 21 tahun ini, aku begitu belajar banyak hal di dalam hidup aku gitu. Walaupun it's still not enough gitu, masih belum cukup. Aku masih pengen berjuang, aku masih pengen compete, aku masih pengen ngeraih sesuatu yang belum aku raih karena wishlistku banyak banget. Jadi salah satu wishlistnya untuk sekarang, bukan salah satu, bahkan udah banyak sekali wishlist yang udah aku wujudkan gitu. Dan aku sangat bangga aku bisa ada di titik ini. Dan lagi-lagi itu karena berkat orang tua aku kayak gitu. Dan setelah ada di titik yang ini, apa sih plan aku selanjutnya gitu? Masa sih lo harus stuck di situ terus? Masa lo nggak mau ya? Masa lo nggak mau sih untuk improve Dev gitu? Ya jawabannya emang benar, nggak akan diem aja. Aku harus tetap improve until now. Kayak pencapaian itu gak akan cukup 1 atau 2. Pencapaian itu harus seumur hidup. Kita hidup itu harus penuh pencapaian, kita harus punya banyak mimpi, dan kita harus berani untuk mewujudkannya. Kita gak boleh takut, kita gak boleh pesimis. Justru ketika ada mimpi, itu tuh Allah menggerakkan hati kamu gitu. Tuhan menggerakkan hati kamu ketika kamu punya mimpi. Dan nanti itu akan menjadi sebuah rencana ke depannya. Dan aku sangat percaya itu. Ketika kamu punya mimpi, aku yakin
itu adalah cara Tuhan, cara Allah kasih petunjuk ke kamu apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya, kayak gitu guys. Jadi pesan aku dari video aku yang kali ini cerita banyak hal banget tentang kehidupan aku adalah jangan pernah takut untuk ngeraih mimpi, dan jangan pernah mau jadi seorang wanita yang ada di zona nyaman, yang berpikirnya tuh kita juga nanti pasti nikah kok, kita juga pasti jadi seorang ibu. Iya benar, cuman anak-anak kita tuh gak akan pernah bisa memilih gimana calon orang tuanya, dan apa yang harus kita lakukan adalah jadi seorang orang tua yang proper untuk anak-anak kita nanti, dengan tidak berpikir seperti itu gitu. Kita juga nanti pasti bakal jadi seorang ibu, kita bakal nikah seorang istri yang diam di rumah. No, jangan punya pikiran seperti itu. Pikirinnya itu hal yang gak dipikirkan pada umumnya gitu. Aku selalu bilang, bahkan sama kakakku sendiri, aku selalu bilang kalau memandang sesuatu hal tuh jangan dari satu sudut pandang aja, tapi dari berbagai sudut pandang. Dan memandang satu hal itu gak harus dari yang sering kelihatannya, cuman coba lihat yang gak pernah orang lain pikirkan gitu. Kayak tadi, nanti juga jadi seorang ibu gitu, tapi coba berpikir ketika kalian jadi seorang ibu dengan kualitas yang mungkin kalian belum proper gitu jadi seorang ibu, anak kalian apa agak kasihan gitu sama anak kalian yang punya mungkin ibunya yang gak proper, yang gak tahu gimana nge-treat seorang anak gitu. Apa kalian tega menjadi seorang ibu yang seperti itu? It's not like, ya, enjoying the time, nikmati masa muda kalian, kayak nikmatinya tuh dengan penuh pencapaian, nikmatinya dengan penuh usaha, penuh mimpi, penuh ambisi. Kita hidup di dunia harus penuh ambisi, tapi dengan ambisi yang positif ya, bukan in the negative way. Lagi-lagi aku selalu bilang, walaupun kita ambisi, kita usaha, kita yakin, tapi harus ada dalam kadarnya yang cukup. Walaupun kadang aku juga over ya maksudnya, cuman kita harus tahu ketika kita over, kita harus slow down, kayak gitu guys. Jadi terakhir, sebelum penutupan, aku makasih banget yang udah nonton video aku. Semoga ini jadi motivasi buat wanita-wanita di luar sana untuk menjadi seorang worthy and attractive women in this world. Itu gak hanya menjadi seorang wanita yang cantik, yang punya have a good appearance, have a perfect grade in a beauty ways, like have a grade A. No, but you must have a 4B, I think. Beauty, range, behavior, and brave. But I put on the top is brave. Jadi aku ngasih tahu ke semuanya, jadi seorang wanita kita harus punya 4B itu. Cuman yang diutamakan menurut aku adalah brave. Setelahnya kalian bebas untuk memilih apapun itu. Itu yang penting di dalam hidup kalian sebagai seorang wanita. Dan jadi seorang wanita, kita gak boleh takut untuk terlihat beda. Kita gak boleh memikirkan hal-hal yang gak harus kita pikirkan. Mungkin akan banyak sekali orang yang membenci kita ketika kita menjadi beda. Akan banyak sekali orang yang iri, akan banyak sekali orang yang gak suka sama kita ketika kita menjadi beda di dalam suatu lingkungan yang dominan dan kita menjadi minoritas misalnya. Kita gak boleh takut untuk menjadi orang yang seperti itu. Kita harus percaya kalau itu adalah sebuah skill. Aku bilangnya itu skill karena gak semua orang mungkin bisa berani beda di lingkungan atau di sekitar yang dominannya gak sama kayak kamu gitu. Dan aku sedang menerapkan itu sampai saat ini. Jadi aku tidak takut untuk terlihat beda. Aku selalu berpikir aku bisa melakukan apapun yang aku mau ketika aku percaya diri dan aku punya usaha untuk mencapainya. Kayak gitu guys. Jadi kesimpulannya dari video ini adalah jangan pernah kamu menjadi orang yang stuck di zona nyaman. Jangan pernah kamu jadi seorang wanita yang punya pemikiran pendek,
jadilah seorang wanita yang punya banyak mimpi dan berhasil untuk ada dalam perjalanannya dan bisa mewujudkannya lebih bagusnya, dan berusaha dengan dari tindakan-tindakan kecil sih sebenarnya. Jadi mimpi yang besar dimulai dari tindakan yang kecil menurut aku, dan aku percaya itu. Dan selesai. It's really such a beautiful day. I think aku sangat senang untuk memotivasi orang. Aku juga orangnya suka untuk sharing. Terus aku anaknya suka untuk talkative. Aku talkative, jadi aku suka banget ketika aku berbicara dengan orang dengan a positive ways gitu. Jadi it's my passions. Dan di video kedua aku ini aku minta untuk kalian support channel aku dengan subscribe, like, and share. Okay, bye-bye. This is Cuan Pastries page and goodbye.